Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar atau informasi. Tabel biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem. Kemudian data dalam tabel itu disusun urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Garis pembatas tersebut membantu pembaca untuk memahami tabel. Kemudian data memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian informasi ini dapat dijadikan rujukan untuk berbagai keperluan. Agar dapat menjadi bahan rujukan yang baik, maka saat mengisikan informasi pada tabel itu harus sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun tujuan dibuatnya tabel adalah untuk mempermudah atau mempercepat pembaca dalam memahami isi tabel tersebut. Dalam memahami isi suatu informasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh tabel berikut. Ini adalah contoh tabel daftar nilai siswa mata pelajaran bahasa matematika. Nah, ini mungkin salah ya, harusnya adalah bahasa Indonesia, tetapi di sini tertulis bahasa matematika. Dapat dilihat bahwa ini tertulis secara sistematis atau teratur, didahului dengan nomor induk siswa atau NIS, nama siswa, kemudian ada nilai, yaitu nilai juga urut, ada tugas, UTS, UAS, nilai rata-rata, baru kemudian nilai dengan huruf. Kemudian nama anaknya ini juga urut berdasarkan abjad. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Contoh tabel dalam soal. Nah, perhatikan ini soalnya. Marwan, Jaka, dan Anto pergi ke koperasi sekolah. Marwan membeli 2 buku tulis seharga 20.000 dan penghapus tinta cair seharga 12.500. Jaka membeli kotak pensil yang harganya 3 kali lipat harga penghapus tinta cair, serta buku gambar seharga 15.000. Selanjutnya, Anto membeli sebatang penggaris mika. Anto membayar dengan selembar pecahan 10 ribuan, kemudian mendapat pengembalian 2.000. Dari data tersebut, dalam soal ini dimasukkan ke dalam tabel. Maka di bawahnya ini ada tabel harga koperasi sekolah. Di sini ada kolom nama barang dan harga dalam rupiah. Pertama, barangnya ada buku tulis, harganya belum tercantum. Kemudian yang kedua, buku gambar, harganya 15.000. Penghapus tinta cair, harganya 12.500. Kotak pensil, belum ada harganya, belum tercantum. Kemudian penggaris mika, juga harganya belum tercantum. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah isian yang tepat untuk melengkapi kolom A, B, dan C adalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita akan menentukan jawaban A, yaitu harga buku tulis. Kita perhatikan lagi ke soal. Di sini
disebutkan Marwan membeli 2 buku tulis seharga 20.000. Nah, berapa harga buku tulis? Jika 2 bukunya itu 20.000, maka untuk menentukannya dapat kita hitung dengan 20.000 dibagi 2. Hasilnya 10.000. Jadi harga buku tulis adalah 10.000. Selanjutnya kita akan menghitung yang bagian yang B, yaitu harga kotak pensil. Caranya bagaimana? Kita dapat menghitungnya dari sini. Jaka membeli kotak pensil yang harganya 3 kali lipat harga penghapus tinta cair. Padahal di sini harga penghapus tinta cair adalah 12.500. Sedangkan kotak pensil di sini disebutkan harganya 3 kali lipat harga penghapus tinta cair. Maka untuk menghitungnya, harga kotak pensil adalah 12.500 dikalikan 3, sehingga hasilnya adalah 37.500. Yang terakhir adalah penggaris mika. Berapa harganya? Nah, kita dapat cari tahu di sini. Ini, Anto membeli sebatang penggaris mika. Saat membeli, Anto membayar dengan selembar pecahan 10 ribuan, kemudian mendapat sebesar 2.000. Maka harga penggaris mika adalah 10.000 dikurangi 2.000, hasilnya 8.000. Nah, di sini sudah tercantum semua. Untuk harga buku tulis atau A itu 10.000 ya, di sini ada ini 10.000. Kemudian harga kotak pensil adalah 37.500, ini juga sudah ada. Sementara harga penggaris mika itu 8.000. Nah, ini juga ada. Namun perlu diketahui dalam mengerjakan soal, karena dibatasi oleh waktu, maka kita bisa menggunakan strategi. Kita tidak perlu menyelesaikan seluruhnya jika memang sudah dipastikan ketemu. Contohnya ini dalam soal ini. Kita bisa menghitung cukup sampai harga kotak pensil. Karena di sini sudah ada dan di jawaban yang lain tidak ada. Maka sampai menghitung yang B saja sudah dapat kita pastikan bahwa jawabannya adalah D. Tidak harus diselesaikan sampai yang C ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah D. Demikian dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.